Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Jauza Salsabil dari kelas 11 MIPA 7. Tugas cerpen. Cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan, serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Kemudian ada struktur cerpen. Panjang karangan biasanya kurang dari 10.000 kata. Ceritanya fiktif dan rekaan. Habis dibaca sekali duduk, mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. Tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Kemudian ada kaidah kebahasaan cerpen, memuat kata sifat dan mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Seperti misalnya sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. Kemudian memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh, di pagi hari yang cerah. Kemudian menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi, seperti misalnya bajing loncat dan mulut terminal. Kemudian ada ciri-ciri cerpen. Pertama ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti cerita. Dalam cerpen, abstrak ini bersifat opsional, boleh dilibatkan atau tidak. Kemudian ada orientasi, pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dalam cerita. Kemudian ada komplikasi, bagian yang memuat masalah konflik dalam cerita. Masalahnya mulai timbul karena sebab akibat rangkaian peristiwa, kemudian sampai pada klimaksnya. Kemudian ada evaluasi, adalah penurunan masalah, yaitu struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Selanjutnya ada resolusi, adalah penyelesaian masalah, yaitu struktur teks yang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku. Dan terakhir ada koda, pelajaran yang bisa dipetik dari cerita oleh si pembaca. Koda ini bersifat opsional, boleh dilibatkan ataupun tidak. Kemudian ada fungsi cerpen. Fungsi rekreatif. Fungsi cerpen secara rekreatif adalah untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi seluruh pembacanya. Kemudian ada fungsi estetis. Cerpen memiliki fungsi untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Selanjutnya ada fungsi moralitas. Cerpen dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga mendapat pengetahuan tentang hal-hal yang baik. Kemudian ada fungsi didaktif, atau cerpen dapat mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Kemudian ada fungsi religius. Cerpen mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembacanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.